Oke, karena sudah terekam, silakan ketik chat di chat hadir. Ya. Silakan ketik hadir di chat room. Oke, terima kasih sudah mulai ngetik hadir di chat room. Sekali lagi, daripada nanti kelupaan, segera ketik hadir terlebih dahulu. Ada yang mau disampaikan, Nak? Mengalami kendala-kendala yang dihadapi selama pembelajaran? Ada? Arah vektor, Pak. Arah vektor. Kesulitannya apa, Izra? Kapan dia ditambah 190, kapan dia dikurang pakai yang 360 itu loh, Pak. Oh, kuadran ya, berkaitan dengan kuadran ya? Iya, Pak. Oke. Ada lagi? Baru satu? Permasalahan yang disampaikan baru satu? Yuk, ada lagi? Sambil Pak Bambang menyiapkan presensi kehadiran di classroom. Yang lainnya sudah aman ya? Tidak ada permasalahan ya? Yuk, jangan ada dusta di antara kita ya. Oke, kalau nggak ngerti, bilang nggak ngerti, biar Pak Bambang bisa bantu gimana caranya supaya ngerti. Oke, presensi di classroom sudah tersedia. Segera untuk presensi di classroom terlebih dahulu. Sambil saya mempersiapkan untuk menjelaskan permasalahan yang disampaikan Izra. Ini selesai di betul lagi. Sudah. Nanti kok hanya ada dua nih. Ya, lepas bajunya. Besok nak. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Oke, untuk presensi di classroom maupun di Meet sudah dilakukan supaya pembelajaran kita nanti tidak terganggu. Sudah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pembelajaran kita. Suaranya Pak Bambang jelas ya, Nak? Jelas? Jelas, Pak. Oke, jelas. Terima kasih. Baik, kita mulai ya. Pak Bambang akan share screen. Oke. Saya pilih course. Pre-kalkulus. Menuju ke vektor.
Untuk direction-nya, arah dari vektor ya. Oke. Nah, ini direction ya. Baik, 4 soal ini akan menggambarkan kondisi di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Cuma yang nomor berapa yang kuadran 1, yang nomor berapa kuadran 2, yang nomor berapa kuadran 3, dan yang mana kuadran 4 tidak ditunjukkan di sini. Baik, kita mulai ya, Nak. Oke, sambil nunggu teman saya Mr. Epic Pen untuk keluar. Nah, Epic Pen sudah dipanggil belum ya? Nah, ini sudah keluar. Oke. Perhatikan, Nak ya, tintanya saya pakai tinta hitam aja supaya clear, gitu ya. Baik. Kita bicara tentang kuadran ya. Kuadran di sini ada 0 derajat sampai 90 derajat. Ini namanya kuadran 1. Ya, di mana sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya juga positif. Jika positif-positif, maka komponen X-nya positif, komponen Y-nya positif, maka dia di kuadran 1. Berarti sudutnya kisaran antara 0 sampai 90. Nah, di kuadran 2, ini adalah kuadran 2, 90 sampai 180 derajat sudutnya. Kondisinya gimana? Sumbu Y positif, sumbu X negatif. Jadi komponen X-nya negatif, komponen Y-nya positif. Perhatikan di sini vektor U. Vektor U sama dengan negatif 7I plus 2J. Berarti komponen X dari vektor U sama dengan berapa? Halo, mikrofonnya yuk dinyalakan. Kita ngobrol di sini. Negatif 7, oke. Negatif apa positif? Negatif. Negatif, oke. Negatif ya. Komponen Y-nya berapa? 2. Nah, berarti X-nya negatif, Y-nya positif. Berarti di kuadran berapa ini? X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran? 2. Ada di kuadran 2, gitu ya. Ada di kuadran 2. Oke. Sudah, kuadran 2. Mari kita gambar. Kemungkinan vektornya ini kan dari pangkal koordinat ya. Vektornya ke sini. Ini vektor U. Ya. Nah, di sini ada komponen X, komponen Y. Komponen X-nya adalah negatif 7. Komponen Y-nya adalah 2. Jika ini adalah alfa, maka sudut tetanya adalah yang ini. Nah, ini teta. Oke. Udah ya. Nah, untuk mengetahui tetanya, perhatikan baik-baik. Ketika sudah terbentuk segitiga, yang namanya panjang segitiga itu adalah sama. Apa istilahnya positif semua, tidak ada yang negatif. Perhatikan segitiga yang warna biru kelihatan ya. Halo? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, di sini jadi panjangnya 7, di sini panjangnya 2. Iya. Nah, berarti kalau mencari theta, sekali lagi, kalau mencari theta itu berarti berapa ini?
alfa plus theta sama dengan 180 ya. Berarti theta sama dengan 180 derajat dikurangi alfa. Siapa alfanya itu? Alfanya tidak lain tidak bukan. Sesuai dengan perbandingan trigonometri, ini sisi miringnya kan nggak diketahui ya. Nggak diketahui. Yang diketahui adalah depan sama samping. Berarti perbandingannya apa? Tangan, ya, berarti ini adalah 180 derajat dikurangi arkus tangan atau tangan indeks min 1 daripada 2/7. Kita gunakan kalkulator untuk menentukannya. Sekali lagi, ini harus pakai kalkulator, nggak bisa enggak. Oke. Kita ketikkan 180 ya. Ingat di sini satuannya degree ya. Ini dilihat radiannya abu-abu, degree-nya hitam ya. Dikurangi arkus tan dari 2/7. Loh, mana? Oh, sudah. Tutup kurung ya. Habis itu enter. Nah, dari sini ketahuan bahwa ini этого hasilnya berapa? 134,05404,099 ya. Baik, sekarang kita tutup kalkulatornya. Sudah? Perhatikan di sini perintahnya, find the direction angle of vector U ya, vektor U ya, temukan arah atau sudut daripada vektor U. Enter your answer as an angle in degrees between 0 degree and 360 degree round to the nearest 100 ya. Masukkan jawaban dalam sudut, dalam satuan sudut ya, sudut dalam derajat antara 0 sampai 360 yang dibulatkan pada 1/100 terdekat. Apa artinya 1/100 terdekat? Berarti 2 koma di belakang 2 angka di belakang koma, ini pembatasannya. Nah, dalam pembulatan yang perlu dilakukan adalah apa? Melihat belakangnya garis ini 5 ke atas atau bukan? Yuk, gimana? Bukan. 5 ke atas? Setelah garis ini, garis yang ini, perhatikan, setelah garis ini, angkanya berapa? 4. 4 itu lebih besar sama dengan 5 atau lebih kecil? Lebih kecil. Nah, lebih kecil berarti di sini pembulatannya tetap tidak ada penambahan digit ya. Jadi 164,005. Oke. Kita masukkan 164,05. Mari kita cek. Nah, sudah benar. Pak, saya mau bertanya. Iya. Saya masih bingung di peletakan tannya itu, Pak. Yang mananya? Yang letak tan min satunya itu, Pak. Letakkan, dilihat dari gambar sudutnya ini. Untuk yang ini, kasus yang ini, bingung tidak? Kasus ini dulu. Kasus ini, kasus nomor 1 ini, bingungnya di mana? Bisa dibantu Pak Bambang untuk memahami kebingungannya? Mengetahui letak tan kan gini loh, Pak. Kok
hitannya tuh tiba-tiba 180 itu gimana? Maksudnya kayak 180 kurang hitannya tuh saya masih bingung di situ. Oh, bingung di situ. Perhatikan di sini. Oke, sudah dapat. Pak Bambang sudah dapat ya. Oh, pensilnya tetap sama, tak kira pensilnya jadi gede. Udah pensil kelihatan? Iya. Gerakan pensil sudah kelihatan ya. Perhatikan di sini. Sudut dari vektor itu diambil dari 0 derajat di sini. Ini pangkal sudut. Nah, ini akhir sudut vektornya. Oke. Jadi ibarat kata vektor itu adalah perputaran gitu ya. Diputar dari 0 derajat ini ke 164,5 derajat itu maka menjadi vektor O. Ini ngerti materi apa ya? Bentar nak ya, ada iklan ya. Skor kelas Aneh. Oke. ya ada. Tapi dia jangan garap nilai. Ini matematika tapi. Mungkin barisan aritmatika soalnya. Matematika. Itu ada barisan aritmatika ya. Oke, baik, kita lanjutkan nak ya. Mohon maaf ada iklan. Baik, perhatikan di sini. Ya. Jadi mulai sudut vektornya itu dari 0 derajat. Ya. 0 derajat sampai U ya. Ya. Terus untuk mengetahui sudutnya, kita minta bantuan namanya segitiga yang biru ini tadi. Sudah kelihatan? Halo? Iya. Kelihatan ya. Nah, segitiga kelihatan ya, alfa. Nah, sekarang saya tanya, alfa plus theta itu sama dengan berapa? Alfa plus theta. 180. 180 derajat. 180 derajat. Nah, berarti tetanya sama dengan berapa? Apakah boleh Pak Bambang menuliskan berapa tetanya dari 180 derajat dikurangi alfa gitu? Boleh. Boleh. Oke. Nah, sekarang cari alfa kan gitu ya. Nah, ini. Kita kembali ke segitiga biru ini. Bukan segitiga biru Bogasari ya. Oke, segitiga biru yang ada di gambar ini. Oke. Alfa ya. Tangen alfa ya. Kita bicara tangen alfa kan berarti sama dengan 2/7 kan gitu ya. Iya. Berarti alfanya apa? Alfanya berarti arkus tangan dari 2/7. Sudah? Ada bingungnya? Sudah. Nah, berarti ini tinggal alfanya tinggal digantikan. Berarti sama dengan 180 derajat dikurangi arkus tangan dari 2/7. Gimana? Apakah
Ada yang perlu dijelaskan lagi? Gimana? Paham, Pak. Paham ya? Oke, untuk memantapkan pemahaman, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya, kira-kira nanti paham enggak ya? Oke. Sudah, saya bersihkan coretannya. Sudah ya, perhatikan di sini. Yuk, mikrofonnya dinyalakan ya. Kita namanya dialog, belajar itu dialog. Ya, tidak ada yang monolog. Oke. Oke, sudah siap ya, supaya nanti hasilnya maksimal, maka harus ada dialog ya. Oke, siap ya. Nah, kita ketahui vektor U sama dengan negatif 7I plus negatif 10J. Ya, berarti kita tentukan dulu komponen vektornya. Oke. Komponen X dari vektor U sama dengan berapa? 7. Negatif 7. Oke. Negatif Sampai sini dalam menentukan komponen X ada yang merasa kebingungan? Tidak ada ya? Tidak. Oke, komponen Y. Yuk, berapa? Negatif 10. Negatif 10. Negatif Oke. 10. Nah, perhatikan di sini negatif komponen X negatif, komponen Y negatif. Berarti ada di kuadran berapa ini? 3. Ada di kuadran 3. Penentuan kuadran masih ada kebingungan? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Sekarang Tidak, kita Pak. untuk memudahkan kita menentukan sudutnya nanti gimana dengan gimana, maka kita gambar garis kuadran seperti ini. Sampai sini bisa paham ya? Oke, sampai menggambar bidang kuadran di sini sudah paham? Sudah, Pak. Sudah, oke. Sekarang kuadran 3 itu kan berarti ada di sini ya. Oke, sudah? Benar enggak? Benar ya? Sudutnya itu mulai dari 0 derajat sampai nyampe ke vektor. Kan gitu kan ya? Yang oranye ini namanya theta. Oke. Yang biru namanya alfa. Oke, segitiga birunya saya pindah, saya gambar lagi. Saya hanya memindah segitiga saja ya. Bentuk dan arahnya sama. Supaya nggak bingung. Oke, komponen X-nya berapa? Negatif 7. Tapi kalau dalam bentuk segitiga, negatifnya sudah nggak usah ditulis. Oke. Dan sama 10 ya. Oke. Sampai sini paham? Atau ada yang dibingungkan? Paham, Pak. Paham ya? Oke, alhamdulillah paham. Oke, sekarang kita terjemahkan ini. Ya. Di sini tetanya kan itu diulang lagi alfa kan gitu ya? Benar enggak? Ini orange sama biru tumpuk ya? Ada tumpuknya ya? Berarti, nah di sini berarti theta bisa kita nyatakan sebagai 180 derajat ditambah alfa. Sampai sini siapa yang masih bingung? Kira-kira benar nggak persamaan ini? Theta sama dengan 180 derajat plus alfa dari gambar ini loh ya. Gimana? Benar, Pak. Benar ya? Berarti sudah tidak ada kebingungan ya. Perhatikan di sini.
alfa, tangan alfa, ya, tangan alfa itu kan sama dengan yang di hadapan sudut ini, yang di hadapan sudut ini ya, 10 dibagi yang di samping sudut, ya. Nah, ini dibagi itu 7. Berarti alfanya itu sama dengan arkus tangan dari 10/7. Sampai sini siapa yang masih perlu dijelaskan ulang? Mana yang perlu dijelaskan ulang? Apakah ingat ya nak, jangan pernah mewakilkan pemahaman kita pada teman kita atau orang lain. Karena nanti yang menentukan kita itu paham atau tidak paham itu adalah diri kita sendiri. Ya, bukan orang lain. Apakah yang dilakukan Pak Bambang terlalu cepat? Penjelasannya Pak Bambang terlalu cepat? Tidak ya, sudah cukup ya. Oke. Nah, sampai sini siapa yang bingung? Silakan ketik di chat atau bersuara langsung. Atau gini, siapa yang sudah paham, silakan ketik di chat, paham gitu. Silakan. Yuk, silakan. Oke, terima kasih Rosdia, terima kasih Fikri, Diana, Vanessa, Ezra, Keiraku, Jasmine, Aida, Arya Satya, Rabani. Terus ingat ya, nulis paham itu aja itu sudah memberi sugesti pada diri kita bahwa kita itu memang benar-benar paham. Ingat, kita jangan pernah mendustai diri kita, ya. Oke, semuanya harus ketik paham. Yuk, saya tunggu 1 menit dari sekarang untuk ngetik pahamnya. Oke, mau dikasih alhamdulillah paham, itu malah lebih luar biasa lagi. Oke ya, karena apa yang kita tulis itu adalah cerminan diri kita. Oke. Sudah, tidak ada lagi? Sudah ya? Oke. Sudah pada paham semua? Yang tidak paham, saya pengen cek ada nggak yang tidak paham? Oke. Yang paham banyak. Adakah yang tidak paham? Alhamdulillah paham. Oke. Wow, Fikri Alfian malah nulis paham. Wah. Kayak Upin Ipin. Betul. Nah. Oke. Alhamdulillah tidak ada yang belum paham ya. Ingat ya, kita mulai jujur pada diri sendiri sebelum jujur sama Pak Bambang ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, oke, timer sudah berbunyi. Oke, baik, alfanya sama dengan ini. Kita tuliskan ulang di sini. Berarti sama dengan 180 derajat ditambah arkus tangan. Nah, ini bacanya arkus tangan dari 10/7. Ingat, di sini hanya menggantikan ya. Ini kita punya alfa ini disubstitusikan ke sini. Kok enggak cantik gitu. Nah, oke. Udah ya, kita lanjutkan sekarang. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah menghitung dulu dengan kalkulator. Siapkan kalkulatornya. Mau kalkulator yang ada di Khan Academy atau kalkulator manual, monggo silakan ya. Jadi
Oke, 180 180 ditambah ya Argustan. Oke, 10/7 tutup kurung, enter. Nah, dari situ kita peroleh sudutnya. Sudutnya adalah 203,009797801. Oke. Oke, head kalkulator. Oke, karena kita diminta untuk menjadi 2 angka di belakang koma. Nah, perhatikan di sini. Di belakang garis ini angkanya berapa? 7. 7 lebih besar dari 5 atau lebih kecil dari 5? Lebih besar. Lebih besar berarti konsekuensinya dia menambahkan 1 digit di depannya, berarti 235,01 yang semula 00 jadi 01. Sampai sini ada yang masih bingung? Kalau paham silakan ketik paham. Oke. Kalau bismillah paham itu kurang tepat pemakaiannya. Ya, bismillah itu ketika kita mau memulai kegiatan. Ya, kalau di akhir kegiatan alhamdulillah. Ya, bismillah itu ketika kita mau belajar maka kita mengucapkan bismillah. Nah, seperti itu. Oke. Nah, bagus, alhamdulillah paham, Pak. Oke. Baik, mari kita cek benar enggak gitu ya. Meskipun kita sudah merasa kerjaan kita itu benar, kadang-kadang kita itu ada kurang teliti. Kalau kita bisa melakukan, membuat apa istilahnya perencanaan dengan ketelitian tinggi, maka kita coba pastikan di sini. Yang pertama yang harus dicek apa? 235. Benar enggak di antara 180 dan 270? Benar tidak? Benar. Benar. Berarti ada di kuadran 3, benar sudah. Oke. Lalu kita cek tangannya ini. Tangannya benar nggak 10/7? Oh, benar. Nah, berarti sudah benar. Insya Allah benar ini. Tadi hitungan kalkulatornya juga itu 235,01. Kita cek ya. Alhamdulillah benar ya. Tandanya apa? Kita dapat bintang di sini. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau dokumentasi. Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Gimana Ezra? Tadi yang tanya Ezra ya? Sudah cukup penjelasannya Ezra? Cukup, Pak. Cukup. Kalau cukup nggak dilanjutkan gitu. Jadi seperti itu ya, kita tutup. Oke. Kita lanjutkan untuk materi sekarang. Kemarin kita sudah sampai, nah sekarang yang ini. Komponen vektor tetapi jika diketahui besaran dan arahnya. Ya. Kemarin kan diketahui komponen X, komponen Y. Kita diminta mencari besaran dan arahnya ya. Hari ini kita bahas lagi masalah arah vektor ya. Oke. Sudah ada bayangan?
Kalau sudah ada bayangan, ketik di chat sudah. Oke, silakan. Hari ini kita konsentrasi di sini. Belum. Fikri, ayo coba disampaikan. Jadi seperti ini. Oke, saya bikinkan gambaran dulu seperti ini. Nah, ini vektor ini besarannya katakanlah 3. Dia membentuk sudut 30 derajat. Jadi diketahuinya seperti ini. Kita diminta untuk menyatakan vektor ini dalam bentuk komponen X dan komponen Y. Yang mana sih komponen X, komponen Y? Seperti biasa ini adalah komponen X. Nah, ini adalah komponen X. Yang ini adalah komponen Y. Ya. Kalau sebelumnya yang diketahui adalah komponen X-nya sama dengan A, komponen Y-nya sama dengan B, cuma yang sisi miring nggak diketahui atau besaran vektornya, ya. Arahnya juga nggak diketahui. Nah, sekarang yang dibalik, yang diketahui adalah besaran dan arahnya. Oke. Apakah sudah ada gambaran? Jika sudah, ketikkan sudah. Kalau belum, ketikkan belum. Sebelum saya lanjutkan ke latihan. Sudah, oke. Terima kasih Alfian. Yang lain bagaimana? Bagus, sudah Rosdia. Oke. Hanya 2 orangkah di ruangan ini? Sudah Pak, sudah. Oke, sudah. Renaldo sudah. Aida sudah. Ayo. Lovina sudah. Oke. Oke, Lovina sudah, Vanessa sudah, Arcelia sudah, Imelda sudah, Verly sudah, Jasmine sudah, Marceli sudah, Itaki sudah, Keiraku sudah, Erina sudah, David sudah, Aurelia sudah, Sylvia Damayanti sudah. Ada tambahan lagi? Sudah? Oke. Baik, jika sudah mari kita coba. Oh, alhamdulillah. Arya Satya sudah, Darmansyah juga sudah. Oke. Baik, kita lanjutkan nak ya. Oke, baik kita mulai ke latihan. Ya, kita mulai ke latihan. Kita start. Oke. Yuk, benarkah kita sudah benar-benar memahami, punya bayangan, punya apa istilahnya gambaran soalnya nanti seperti apa? Oke, baik. Kita coba latihan ini. Nah, seperti ini. Coba perhatikan di sini. Nah, sesuai dengan gambarannya Pak Bambang kan? Ya, ini. Jadi yang diketahui adalah panjang vektor dan arahnya. Oke. Nah, yang perlu dilakukan, kita gambarkan lagi. Atau di sini juga sama. Ya, tapi Pak Bambang pengen memperjelas gambarannya aja. Ini adalah vektor U. Ini ada besaran U misalkan. Oke, di sini adalah theta. Arahnya kan theta ya. Oke, ini adalah komponen X, yang ini adalah komponen Y. Oke, berdasarkan perbandingan trigonometri, yuk kita ulas sekarang perbandingan trigonometri lagi. Sinus theta sama dengan berapa? Yuk dibuka mikrofonnya. Sinus berarti depan dibagi yang miring kan gitu ya. UY dibagi besaran U kan gitu ya. Nah dari sini kita dapatkan berarti komponen Y adalah sama dengan besaran U dikalikan sin theta. Oke, ini adalah bagian A. Oke, jika A sudah paham, ketik A paham. Gitu.
Yuk, silakan. Paham, oke. Siapa aja ya yang sudah paham ya, Anya? Fikri, Arya Satya, Rizal Hikam, Ferli, Diana, Ezra, Keiraku, Renaldo, Novita, Rosdiana, Jasmine, David Ibrahim, Arcelia, Rina, Aida, Marceli Ayu, Aurelia, Vanessa, Lovina, Dio, Erzananda. Oke, sudah ya. Oke. Nah, oke, sekarang yang B. Perhatikan yang baik-baik, yang B sekarang, yang warna biru. Oke, cos theta. Kalau tadi sebelumnya kita pakai tangan, sekarang kita pakai sin dan cos. Cos theta berarti samping, yaitu komponen X per besaran U. Nah, berarti komponen X dari vektor U itu sama dengan besaran U dikalikan cos theta. Oke, jika B paham, ketik B paham. Oke, Aida, Marceli, Aurel, Vanessa, Lovina, ini bagian A sudah paham, Dio, Eka, Imelda. Yuk, yang B yang sudah paham siapa? Belum ada? Kalau B belum paham, nggak apa-apa. Tidak harus ketik B paham ya. Oke, Pak Bambang pengen memantau. Oke, B paham, Diana, Ezra. Yuk, yang lain bagaimana? B tidak paham gitu juga nggak apa-apa ya. Diana, Ezra, Keiraku, Erina, Jasmine, Arya Satya, Lovina, Aida, Ikasea, Renaldo, Marceli, Rizal Hikam, Ferli, Aurelia, Arcelia, Imelda, Vanessa. Oke, alhamdulillah sudah banyak yang paham. Nah, sekarang pertanyaannya menjadi pertanyaan soal ini bagaimana, kan gitu ya. Berarti kita cari komponen X daripada vektor ini. Anggap aja ini adalah vektor U. Oke, berarti UX-nya sama dengan berapa? UX sama dengan 8 cos 65. Ya, karena yang dicari adalah yang di sini, yang komponen X-nya. Ini adalah UX. Oke, alhamdulillah belum ada yang mengatakan tidak paham ya. Oke. Ini cos samping miring. Nah, berarti dihitung. Ini juga harus pakai kalkulator. Oke, nanti hitungnya. Komponen Y berarti sama dengan 8 sin 65 derajat. Sama dengan berapa? Oke, kita mulai pakai kalkulator. Tombol kalkulatornya ada di mana? Oh, di sini. Oke. Kita pakai kalkulator ya. 8 cos ya, 8 cos berapa? 65. Oke, tutup kurung sama dengan, kalau merah itu berarti ada yang salah. Ada yang salah. Oke, AC aja. Berarti harus ada tambahan kali. 8 kali cos 65. Tutup kurung. Apakah masih merah? Oh, enggak, sudah. Oke, kita dapat bahwa ini adalah berapa? 3,380946094. Oke, sekarang kita hitung lagi yang komponen Y.
Komponen Y 8 kali sinus 65 tutup kurung sama dengan, nah sudah dapat, sama dengan 7,254622296. Oke, kita sudah dapat ya. Kalkulatornya kita tutup. Kita coba membaca petunjuk dari soal. Ya. Oke. The vector U, ya, vektor U seperti ditunjukkan pada gambar di bawah, ya, round for final answer to nearest hand. Sekali lagi 2 angka di belakang koma. Baik. Kita bulatkan ke 2 angka di belakang koma. Jadinya berapa ini? 3, berapa? 38 atau 39? 38. 38. Oke. UX diketik. Coba diketik. UX 3,38 atau 39. Coba diketik. Diketik di chat room. Bukan seperti itu. UX 3,38 atau 3, bukan UX sama dengan 38. Rosdia Nur Azizah ya. Kalau memang belakang 2 angka di belakang komanya adalah 38, berarti 3,38. Nah, Ezra, Ekasia, Marceli, ada nggak yang memilih 3,39 ya? Kenapa sih kok 3,38 tidak berubah menjadi 3,39? Ada yang mau jawab? Karena 0 kurang dari 5. Karena 0 kurang dari 5. Bagus sekali. Oke. 3,38. Nah, ini. Coba bulatkan. Ayo langsung ketik. UY sama dengan berapa? Ezra, Diana, Marceli, Keraku, Fikri Alfian, Renaldo, Rosdia, Vanessa, Aida, Imelda, Ekasea, Ferli, Arcelia, Jasmine, jawabannya semua 7,25. Sebutkan namanya, siapa yang mau menjelaskan kenapa kok 7,25, enggak 7. Sama kelas ya, sambil kenalan. Kenapa kok 7,25 bukan 7,26? Karena Siapa yang di berani? belakang garis. Sebutkan nama dulu, sebutkan nama dulu. nama Rosdia dari kelas 16. Rosdia. Oke, Rosdia kelas 16, coba. Karena di belakang garis nilainya 0 dan Kenapa 0 kurang dari 5. Oke, bagus. Baik, kita ya. Oke. Kelihatannya sudah pada pinter-pinter nih. 3 ya. Terus yang satunya adalah 7,25. Mari kita cek. Oke, benar. Berarti sudah bisa main timer ya ini ya. Oke, soal selanjutnya silakan. Oke, saya bersihkan tulisannya. Oke, ini vektornya. Soalnya sama, suruh nyari komponen X dan komponen Y. 1 menit ya. Silakan langsung ketik di chat room jawabannya.
sudah habis. Bagaimana? Belum ada jawaban? Oke, saya tambah 1 menit lagi ya. Oke, sudah ada yang menjawab. Fikri Alfian sudah menjawab. Hati-hati, jangan hanya kopas, karena belum tentu jawaban teman kita benar. Yang lagi sekali lagi, kita jangan membohongi diri kita, ya. Oke, waktunya habis. Oke, Fikri Alfian, silakan dijelaskan. Nah, itu ada perbedaan sama Diana Nuraini. Oke. Silakan. Fikri. Sudah siap Fikri? Yuk, Pak Bambang yang nuliskan, Fikri yang cerita. Yuk Fikri. Kalau tidak Fikri, silakan tadi yang kedua, Diana Nuraini. Yuk, kelas 10.5. Yuk, Diana atau Fikri Alfian, kelas 10.5. Yuk. Waktunya kurang 5 menit lagi. UX didapat dari Yuk, silakan. UX komponen X didapat dari 6 cos 6 kali cos 120 derajat sama dengan negatif 3. negatif 3. Oke. UY 6 dikali sin 120 derajat. 6 sin 120 derajat ya. Iya, Pak. Sama dengan berapa? 5,20. 5,20 bukan 20 ya. Kalau di belakang koma sudah tidak ada posisi satuannya. Oke. Baik, kita bantu cek ya. Kita cek pakai kalkulator. Untuk komponen X sudah benar, pakai cos, komponen Y-nya juga sudah benar. Ini yang namanya UX. Nah, ini UX, ini UY. Ya. Yang saya gambar ini UX sama UY. Oke. Oke, baik, kita hitung pakai kalkulator. Nah, sudah. 6 kali cos 120 derajat. Oke. San. Negatif 3 benar ya. Negatif 3 benar. Sekarang kita cek yang kedua. Ya. 6 dikali sin 120.
tutup kurung sama dengan nah ini hasilnya 5,19952,423. Oke. Oke, baik. Apakah sama? Masih diminta ke 1/100 terdekat? Oh, benar. Ya. Oke, berarti 2 digit ya. Oke, benar nggak pendekatannya ke 5,20? Benar. Gimana? Benar ya, karena di belakang garis apa? Angka berapa? 6 dan lebih dari 5. Lebih besar. Lebih dari 5. Jadi lebih besar dari 5 sehingga dibulatkan ke atas ya. Oke, kita masukkan, kita cek benar nggak jawabannya ya. Negatif 3. Terus 5,2. Oke, cek. Oh, benar. Bagus sekali. Oke, waktunya sudah habis, Nak. Ini udah pukul 10.30. Bagaimana? Dilanjutkan sampai 4 soal atau dicukupkan? Saya tawarkan. Gimana, sudah jelas? Oke, tutup dengan perkataan sudah jelas atau belum? Jelas Satu kali atau lagi, belum? Satu kali lagi, oke. Satu kali lagi, next. Oke, satu kali lagi ya. Baik. Kalau yang ini, yuk langsung cerita aja. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Di Meet itu ada menu angkat tangan ya. Yuk. Keuntungannya menjawab sekarang adalah kita akan ketahuan kebenaran jawaban kita atau kesalahan jawaban kita sehingga langsung terkoreksi. Nah, seperti itu. Oke, ada yang mau langsung angkat tangan supaya cepat? Kok belum ada yang angkat tangan ya? Bentar. Diana Rosdiana ya yang angkat tangan tadi ya? Rosdiana, monggo silakan. Empat Rosdiana. dikalisir 2. Ini apa? Rosdiana. UY-nya, Pak. Oh, UY dulu. Oke, UY sama dengan apa? 4 kali sin 220 kuadrat. 220 derajat. Iya, derajat maksud saya. Oke. Sama dengan berapa? Yuk, hitung pakai kalkulator. Min 2,5711. Berapa ini hasil akhirnya? Negatif 2,53. Negatif 2,53. Oke. 53 atau 57? 57. 57, oke. Sudah ya, ini jawaban akhir ya. Sebentar, Rosia. Kita cek pakai kalkulator ya. Nah, ini perhatikan anak-anakku semua. Cara ngitungnya 4 dikali sin 220. Nah, ini kasus komponen E, komponen Y ini biasanya digunakan dalam soal-soal fisika.
Ya, negatif 2,57. Oke, benar ya, pembulatan 2 digit. Oke, lanjut. Silakan lanjut, Rosdia. Untuk komponen sama dengan 4 kali cos 4 kali cos 220 220 derajat sama dengan negatif 3,06. negatif 3,06. Kita cek ya. Bantu periksa. 4 dikali sin 220. Ya. Cos, Pak. Pakai cos. Kenapa? Cos. Oh, pakai cos. Oke. 4 dikalikan cos 220. Ini udah benar? Ya. Negatif 3,06. Oke, benar ya, pembulatan 2 angka. Oke, bagus sekali, Rosdia. Oke, yuk dijawab. Berarti negatif 2,57 ya. Negatif 3,06. Tuh, kok tidak tepat? Oh, ketuker ya. Sebentar. Ini bentar, Pak, kelihatannya Pak Bambang salah memasukkan. Oke. 2 komponen Y-nya 2,57 ya. Komponen X-nya negatif 3,06. Seharapkan anak-anakku lebih teliti. Oke. Baik, saya tugaskan ya. Ini sudah itu. Saya tugaskan ke kelas, segera dikerjakan supaya nanti begitu ada masalah masih ada waktu untuk mengerjakannya. Sekali lagi, batas waktunya adalah tanggal 19 hari Jumat. Oke. Saya tugaskan ya. Oke. Baik anak-anakku, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Oke. Sudah ngisi presensi? Sudah ya? Sudah. Halo, sudah. Oke. Sebelum diakhiri, Pak Bambang akan menghitung sampai 10 untuk ngambil foto. Kemarin nggak kesimpan. Yuk. 1, 2, silakan nyalakan kameranya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, terima kasih untuk ada 2 siswa. Bentar, Pak Bambang belum ngecek namanya. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis secara bersama-sama. Untuk yang muslim, untuk yang non-muslim, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan ruangan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.